Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Dinamika Konstitusi Indonesia. Kelompok 5 beranggotakan Denis Dwi Yuliawati, Krisya Lisaki Della Hanisha Murti, Arista Larasati, Chandra Dewi Susanti, Eka Kurota Aini Binli, dan Berliana Regiansyah. Pengertian konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi menurut bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan. Lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Menurut Titik Triwulan Tuti 2006. Kemudian selanjutnya adalah sistem dan bentuk perubahan konstitusi. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, tata cara perubahan undang-undang di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian yang selanjutnya, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang terakhir, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi. Yang pertama, prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perbaikan atau reformasi guna menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan efektif dan efisien, guna memberikan keadilan bagi masyarakat. Konstitusi menjadi dasar negara, karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara, serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam mendirikan sebuah negara, sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah wilayah tertentu. Yang kedua, rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan yang diakui. Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau peraturan atau undang-undang dasar terlebih dahulu. Karena dalam konstitusi disebutkan pemerintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Sehingga
Atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan, sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara. Oleh sebab itu, dalam suatu negara yang merdeka, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hal yang sangat wajib dan sangat diperlukan. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah 1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Yang keempat, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Keenam, asas demokrasi dan asas konstitusional menurut Mukti Fajar 2005. Sementara itu, kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan amandemen ada kesepakatan bersama anggota MPR yang sudah dijelaskan seperti tadi yang dituangkan dalam kesepakatan dasar anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan cara addendum. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi secara bertahap selama 4 kali di Indonesia, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. Kemudian, prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. Dan yang terakhir, format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antara organ negara serta sistem pertanggungjawabannya para pejabat. Dengan perkataan lain, menurut Jimmy Asidik tahun 2007, apa yang diatur dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang dasar negara modern di dunia. Pembagian kekuasaan menurut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden, Pasal 4 Ayat A1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR dan DPD, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 22C UUD 1945. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan inspeksi atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 yang berbunyi kurang lebih DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Artinya, DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku eksekutif. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konstitutif yang sebelum diamandemen didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi, konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul Undang-Undang RIS pada tahun 1949. Kemudian konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara
Kesatuan berubah menjadi negara serikat, yaitu UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengantarkan amandemen Undang-Undang keempat kali dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah bahwa disusunnya rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadi pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen dan berpengaruh pada perubahannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Akhir dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.